Oke, cek bismillah. Sebentar kita persiapkan dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang ya. Alhamdulillah, insyaallah akan kita mulai lagi pelajaran tajwidnya. Kita akan mulai lagi ngaji bersama insyaallah. Nah, sekarang untuk jadwal yang baru ini, program yang baru, kita alhamdulillah sudah masuk ke juz 29 ya. Kemarin alhamdulillah sudah kita laksanakan juz 30 sambil kita bedah tajwid dan juga sambil kita belajar tajwid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, masyaallah benda ya. Nah, bismillah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan doa. Ada diniyah wa likulliyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita sama-sama membaca doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Taib, insyaallah. Alhamdulillah ya. Mohon maaf sebelumnya kemarin tidak sempat, ataupun dari hari kemarin dengan hari apa kemarin berarti? Jumat dan Kamis ya. Terkendala terus live-nya, pembelajarannya, mohon maaf. Insyaallah hari ini kita akan mulai kembali pada pagi hari ini. Nah, taib. Silahkan boleh kita buka, atau ada yang megang mushafnya boleh dibuka surah Al-Mulk. Atau ingin sambil menyimak dari sini, menyimak dari video atau dari live-nya boleh sekali ya. Bismillah. Surah Al-Mulk juz ke-29 surat ke-67, atau dalam halaman, kalau dalam Usmaninya dia 562. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi ahlan Bunda Lilik, Masya Allah, alhamdulillah sudah hadir ya. Tapi kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita murajaah tajwidnya. Kita sambil bedah murajaahnya ya. Surah Al-Mulk, basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, kita baca bersama-sama ayat pertama surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور.
Masya Allah, Alhamdulillah sudah hafal, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadinya kita murojaah ya di sini ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang belum hafal ataupun yang ingin mempelajarinya, jadi kita ilmu baru ataupun yang sudah pernah belajar ataupun pernah membaca suratnya ataupun menghafal, jadinya kita murojaah lagi di sini, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi bermanfaat, Insya Allah menggunakan waktunya untuk kita belajar ngaji bersama walaupun hanya online, tapi Insya Allah niat kita, amal kita untuk mengaji dan membaca Al-Quran serta mempelajari ilmu Al-Quran dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadir dari Cibinong, Depok, Masya Allah. Boleh yang lain, ayah bunda, sahabat Qurani semuanya, absen dari daerah mana saja ini yang sudah hadir nih ya, Masya Allah. Kita lanjut lagi ayat ketiga ya. Bismillah, kita lanjut lagi ayat ketiga. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan nih bacanya. Oke. Mungkin tadi ada kecepatan, boleh kita temponya agak sedikit dipelankan lagi. Boleh temponya kita agak sedikit dipelankan. Nanti setelah sampai ayat 5, kita nanti bedah tajwid dari ayat pertama ya. Nah, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Taib, Alhamdulillah. Kita kembali lagi ke ayat yang pertama. Nah, boleh di sini kita murojaah tajwidnya bareng-bareng ya. Boleh murojaah tajwidnya bareng-bareng. Nanti kalau ada hukum tajwid apa di sini boleh dibantu jawab di kolom komentar, ramai-ramai kita murojaah ya. Nah, kita mulai dari ayat pertama. Taba, ada fathah bertemu dengan alif. Apa hayo pelajaran hukum tajwid apa ya? Ketika ada fathah bertemu dengan alif. Nah, apa? Ada panjangnya dia 2 harokat atau 2 ketukan, ditahan 2 ketukan. Ketika ada fathah bertemu dengan alif. Ya, betul sekali. Apa jawabannya? Jawabannya adalah dia dinamakan mad tabi'i. Tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya dia berapa harokat atau berapa ketukan? 2 ketukan. Apa saja sih huruf-huruf mad tabi'i? Kemarin apa saja ya pelajaran mad tabi'i? Yaitu yang pertama ada apa? Apabila ada pokoknya, ingat mad tabi'i itu ada 3 pasangan, ada 3 huruf juga. Nah, pasangan yang pertama kita lihat ada apa di sini? Ada fathah garis yang di atas bertemu dengan alif. Nah, fathah bertemu dengan alif. Kemudian yang kedua apa? Ada kasroh garis yang di bawah bertemu dengan ya sukun. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sania, Masya Allah, Alhamdulillah sudah hadir ya. Insya Allah sudah hadir kembali nih. Insya Allah kita lanjut belajar lagi di sini. Nah, tadi apa? Pasangan yang pertama ada fathah bertemu dengan alif. Nih, fathah bertemu dengan alif. Pertama. Yang kedua, kasrah garis yang di bawah bertemu dengan ya sukun. Pasangan yang ketiga berarti ada apa? Dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, berarti ini 3 huruf apa? Tentang mad tabi'i. Mad tabi'i. Pokoknya diingat terus ya. Pelajaran mad tabi'i difahami dengan benar. Karena
pelajaran Matabi'i ini akan sangat mempengaruhi bacaan ayah bunda sahabat Qurani semuanya. Maksudnya apa yang paling mempengaruhi? Yaitu panjang pendeknya. Misalkan kalau tadi nih kita baca tabarakalladzi, baknya kita baca pendek. Tabarakalladzi. Nah, itu kurang tepat, itu salah karena kenapa? Ada fathah bertemu dengan alif. Nah, ini fathah bertemu dengan alif. Maka disambungkan seperti itu kalau dalam font ataupun imla. Nah, sini mat tabi'i. Maka dia dinamakan mat tabi'i. Tabarakalladzi. Ada pelajaran alif lam. Nah, ini sudah alif, sudah lam. Berarti dia ada tanda tasydid. Ada tanda tasydid berarti dia dibacanya apa? Ayo, dibacanya dimasukkan, dileburkan ke huruf yang selanjutnya. Maka dia membacanya menjadi alif lam syamsiyah. Nah, alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah, karena artinya secara idgham itu dileburkan atau dimasukkan. Nah, alif lam syamsiyah. Tabarakalladzi tabarakalladzi. Oh, ini ada ketinggalan nih, afwan tadi ra-nya ya. Ra-nya keadaannya apa ya? Ra-nya apabila berharakat fathah maka dia dibacanya ra-nya apa keadaannya? Tafkhim atau tarqiq, tebal atau tipis? Jawabannya adalah ra berharakat fathah maka dia dibacanya tafkhim atau tebal. Nah, tafkhim atau tebal. Tabarakalladzi. Nah, jadi hati-hati dibacanya dia tebal. Tabarakalladzi. Nah, di sini tadi apa? Alif lam syamsiyah, benar ya? Nah, ladzi di sini ada mad tabi'i lagi. Ini mad tabi'i yang mana nih? Oh, ini mad tabi'i yang pasangan yang ketiga ini. Pasangan yang kedua, yaitu ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Nah, mana kasrah maksudnya ini? Kasrah bertemu dengan ya sukun. Nah, biyadihil mulku. Nah, ini hati-hati ya. Nah, di sini kita lihat. Hati-hati. Kalau di sini ada pelajaran lam bertanda sukun, yang pertama berarti apa? Berarti kebalikannya dari yang pertama tadi. Nah, kebalikannya dari yang pertama. Yang pertama maksudnya apa? Di sini ada alif lam, kemudian tandanya tasydid, dibacanya diidghamkan, dimasukkan ke huruf apa di sini? Huruf yang setelahnya. Yaitu di sini huruf lam. Berarti alladzi. Kalau di sini pelajaran di sini alif lam apa? Oh, di sini tandanya sukun. Nah, tandanya sukun. Berarti apa? Lamnya dibaca jelas. Berarti lamnya dibaca jelas. Lam dibaca jelas. Berarti lamnya dia dibaca jelas. Nah, lamnya dibaca jelas. Jadi seperti apa? Al-il-ul. Di sini apa? Di sini. Oh, di sini sebelumnya ada harokat kasrah, hurufnya ha. Biyadihil mulku. Berarti dia dibacanya jelas. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Pokoknya seperti itu. Cara mudah membedakan antara alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah seperti itu. Kalau kita tidak hafal nih huruf-hurufnya, kan huruf alif lam qamariyah dan syamsiyah itu ada 14 ya masing-masing. Jadi total semuanya 28. Apabila kita mengalami kesulitan menghafalnya atau sering lupa atau bagaimanapun, nah ini salah satu tipsnya agar kita bisa membedakan antara mana yang alif lam syamsiyah, mana yang alif lam qamariyah. Nah, kalau yang alif lam syamsiyah dia bertanda tasydid. Apanya? Setelah alif lam ada tanda tasydid. Kalau alif lamnya ada tanda sukun, berarti dia apa? Qamariyah, jelas. Nah, terus dibacanya juga jelas, cara membacanya juga beda. Kalau yang ini dibaca masuk diidghamkan di huruf setelahnya lam. Kalau yang ini lamnya dibaca sukun jelas. Al-il-ul. Nah, maksudnya jelas seperti itu. Nah, jadi bukan dimasukkan ke huruf mimnya. Di sini kan setelah huruf alif lam mim ya. Jadi bukan biyadihim mulku. Nah, bukan himmu. Nah, karena di sini dia hurufnya alif lam qamariyah, jadi lamnya dibaca jelas. Biyadihil hil. Nah, hil sama him beda ya.
hil karena ini lamnya sukun dibaca jelas. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kemudian apa? Hati-hati ketika membaca lam yang sukun ini. Nah, jangan sampai memantul ya. Jangan sampai dibacanya memantul. Biyadihil mulku. Nah, itu hati-hati. Karena huruf lam bukan huruf qalqalah. Nah, sama seperti kayak kita sedang membaca Al-Fatihah ya, hati-hati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu hati-hati. Huruf lam bukan huruf qalqalah, jadi dia dibacanya tidak memantul. Apa yang dibaca memantul ketika sukun yaitu hanya huruf-huruf qalqalah, yaitu ada 5. Apa saja? Ba, jim, dal, to, qaf. Atau bisa kita sebut juga bahasa familiar kita, bahasa Indonesia, yaitu baju di toko. Nah, jadi hati-hati ya, jangan sampai memantul. Jangan sampai biyadihil mulku mule. Nah, hati-hati ya. Ya, baik. Kita lanjut. Mulku wa huwa ala. Nah, ada mad tabi'i lagi. Kulli syai'in syai'. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan dalilis, masya Allah, alhamdulillah sudah hadir ya. Syai'. Nah, apabila ada ya sukun, sebelumnya didahului harakat fathah, maka dia apa, kemarin pelajarannya kita sudah pelajarin. Nah, kalau bertemu akhir ayat dia jadinya mad lin atau lain. Tapi kalau di tengah seperti ini dia menjadi apa? Hanya harful lin, huruf lin saja. Harf lin. Nah, ala syai'in qadir. Ada tanwin bertemu dengan huruf qaf. Nah, ada tanwin bertemu dengan huruf qaf. Mana sih tanwin? Ini loh tanwin ya. Ada tanwin, atau lebih tepatnya ini apa? Kasrah tanwin bertemu dengan huruf qaf. Oh, berarti pelajaran apa ya? Kemarinnya? Oh, pelajaran nun sukun atau tanwin. Ada berapa? Ada 5. Pertama apa saja? Ada idgham bi gunnah. Hurufnya ya, nun, mim, waw. Nah, kira-kira ya, nun, mim, waw ini hurufnya apa? Qaf. Oh, berarti bukan idgham bi gunnah. Ya. Ingat, berarti bukan idgham bi gunnah. Ada tanwin bertemu dengan huruf qaf, berarti bukan idgham bi gunnah. Kemudian yang kedua apa? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 2. Nah, idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu apa? Lam sama ro. Nah, sambil kita lihat nih ya. Nah, idgham bi gunnah kan hurufnya cuma ada 4 ya, nun, mim, dan waw. Nah, 4 tadi bertemunya dengan huruf qaf ya, ingat ya. Syai'in qadir bertemu dengan huruf qaf, berarti bukan idgham bi gunnah, bukan. Sekarang idgham bila gunnah hurufnya bertemunya cuma ada 2, lam sama ro, berarti bukan juga. Terus kemudian idhar halki, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Oh, bukan juga, berarti bukan idhar halki. Dia dibacanya, kalau idhar halki dibacanya jelas, tidak mendengung, serta pendek. Nah, kalau ikhfa kiki, kan ada 3, ada golongannya terbagi menjadi 3 sesuai makhraj, yaitu aqrab, awsat, dan ab'ad. Nah, coba kita cari. Oh, di sini ada ikhfa kiki tingkatannya ab'ad, yaitu dia huruf qaf dibacanya samar, dengung panjang 2 harakat, 2 ketukan. Berarti apa di sini tadi? Iya, benar sekali, yaitu dia ikhfa hakiki. Berarti pelajaran ikhfa hakiki. Masya Allah. Berarti dia pelajaran ikhfa hakiki. Nah, pelajaran ikhfa hakiki. Kemudian ada lagi ya, ada lagi di sini. Ternyata ada lagi pelajaran tajwidnya apa?
Ini tadi pelajaran tajwid ikhfa Kiki. Nah, ingat apabila ada mad tabi'i bertemu dengan nah di sini kita lihat. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tanda akhir ayat ataupun tanda waqaf. Apa ya kira-kira ya pelajarannya masih ingat? Mana sih dimaksud dengan mad tabi'i ini? Ini dimaksud dengan mad tabi'i. Nih. Nah, kasrah bertemu dengan ya sukun. Nah, berarti mad tabi'i ya dibaca panjang 2 harokat. Tetapi di sini dia bertemu dengan tanda akhir ayat. Nah, berarti hukum tajwidnya apa? Mad. Berarti hukum tajwidnya dia mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Nah, ingat ya, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Tetapi itu dipilih kemudian nanti diistiqomahkan membacanya panjangnya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Misalkan mau 2, 2 terus ke depannya, mau 4, 4 terus ke depannya, mau 6, 6 terus ke depannya. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Ya, kalau ana biasanya 6 harokat. Syai'in qadir. Qadir, mad arid lis sukun. Apa dimaksud dengan mad arid lis sukun? Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tanda akhir ayat ataupun tanda waqaf. Kemudian di sini ra-nya qadir dibaca tipis atau tebal. Ayo hati-hati nih ya kalau kita membaca juga, apakah qadir tipis, apakah tebal? Qadir. Nah, tebal atau tipis kira-kira? Kita lihat dulu sebabnya, kita lihat lagi ya. Nah, kita lihat lagi gimana caranya kita bisa tahu dia dibaca tebal atau tipis. Bagaimana caranya tahu itu dibacanya tebal atau tipis? Seperti ini. Nah, seperti ini caranya. Boleh dibantu like-nya dulu sahabat Qur'an ayah bunda semuanya, Masya Allah nih ya, sudah hadir dan sudah menyimak. Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh juga di-share juga nih ke grup keluarganya ataupun saudaranya ataupun status story di WhatsApp-nya ataupun itu boleh banget ya. Insya Allah semoga menjadi amal jariyah, semoga menjadi syiar dakwah kita nih ya. Insya Allah untuk mempelajari Al-Quran. Nah, kita lihat kenapa dia bisa dinamakan ro-nya tipis. Nah, dari mana ya kok bisa dibilang tipis? Kok bacanya qadir? Nah, tipis qadir. Dia menyengir bibirnya seperti ini. Qadir. Beda kalau tebal. Qadir. Nah, kalau dari suara pun terdengar ya perbedaannya ya. Qadir sama qadir. Nah, kita lihat dari mana? Yang pertama di sini. Tanda yang pertama yaitu ada di tanda kasrahnya. Sebelumnya ada tanda kasrah sebelum di ya sukun ini ada tanda kasrah. Qadir dalnya kasrah. Maka apabila ada ro sukun, kan ini di akhir ayat ya. Ini kan di akhir ayat, jadi otomatis ro-nya dibaca sukun. Nah, jadi otomatis ro-nya dibaca sukun. Apa sih sukun atau mati? Nah, jadi ro-nya otomatis dibaca mati atau sukun karena bertemu dengan akhir ayat. Sama pun kalau bertemu dengan tanda waqaf. Nah, tanda waqaf seperti apa sih? Maksudnya seperti ini, ada waqaf qola atau yang lainnya. Nah, jadi apabila ada huruf ro sukun sebelumnya berharakat kasrah. Nah, ini kan sebelum sukun ada kasrah, maka dia dibacanya tarqiq, tarqiq atau tipis. Maka dia dibacanya tarqiq atau tipis. Nah, paham ya insyaallah ya. Nah, tapi nanti ada beberapa kondisi juga. Jadi pokoknya kalau yang tarqiq kita pelajarin itu ada 4 kondisi yang mana ro dibaca tarqiq. Nah, ada 4 kondisi ro dibaca tarqiq atau tipis. Kalau yang dibaca tafkhim ada 6 kondisi. Nah, siapa yang mau belajar itu insyaallah nanti akan kita pelajarin ya. Nah, atau mau belajar langsung boleh. Karena juga ada kelas private tahsin, boleh ayah bunda sahabat Qur'an yang mau daftar ataupun anaknya mau daftar atau temennya boleh banget. Nah, baik kita lanjut ayat kedua. Nah, di sini sudah ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Alladzi
Alladzi. Di sini ada alif lam syamsiyah. Kemudian sampingnya ada matobi'i. Ada matobi'i. Dia dibacanya panjang 2 ketukan atau 2 harakat. Khalaqal mauta. Nah, ini perbedaannya sama yang seperti tadi ya. Perbedaannya sama seperti yang tadi. Nah, kalau membedakan alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah itu seperti ini. Kalau kita misalkan kesulitan dalam menghafal huruf-huruf dari alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Nah, ini di sini. Kalau alif lam qamariyah ada tanda sukun, dibacanya jelas. Nah, sukun dibaca jelas. Kalau yang syamsiyah ada tanda tasydid setelah huruf alif lamnya, maka dia diidghamkan. Apa itu diidghamkan? Maksudnya dimasukkan atau dileburkan ke huruf selanjutnya. Mauta, mauta. Nah, ini sama juga. Apa tadi kalau ada waw atau ya sukun sebelumnya berharokat fathah, nah maka dia dinamakan apa? Kalau yang di akhir ayat kan madlin atau madlain, maka kalau di tengah seperti ini dia menjadi harf lin saja. Nah, harfu lin. Mauta wal hayata liyabluwakum wal ha. Nah, ini sama ya. Sama apa? Di sini juga sama, ada alif lam. Alif lam, lamnya sukun dibaca jelas, berarti dia apa? Jawabannya alif lam qamariyah. Al qamariyah, alif lam qamariyah. Wal hayata liyabluwakum at-tabi'i liyabluwakum liyab. Apabila ada huruf liyab, apa itu huruf liyab? Ketika ada huruf yang sukun, nah, maksudnya apa sih huruf yang sukun? Huruf ba-nya nih sukun. Nah, ketika ada huruf yang sukun dibaca memantul. Ayo, pelajaran apa itu ya? Ketika ada huruf yang sukun dibaca memantul. Nah, ketika ada yang sukun dibaca memantul. Huruf qalqalah. Nah, dia menjadi huruf qalqalah. Nah, berada di tengah kalimat, bukan di akhir ayat ataupun tanda waqaf. Nah, maka apa ya? Kemarin qalqalah itu terbagi menjadi berapa? Qalqalah terbagi menjadi 2. Nah, qalqalah terbagi menjadi 2. Ada kubra dan juga sughra. Nah, apa artinya kubra dan sughra? Kubra adalah besar. Nah, kubra diambil dari kata kabir, besar. Sughra yaitu kecil, shagir, kecil. Nah, ini kita lihat lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rifki, Masya Allah, alhamdulillah sudah hadir ya. Sughra, kecil. Nah, di sini kita lihatnya kubra. Nah, qalqalah ada 2, ada yang kubra sama sughra. Nah, kita perhatikan dulu di sini. Kalau yang terjadi di tengah kalimat seperti ini, nah, 3 kalimat seperti ini, yaitu dia maka kecil pantulannya, maka dia sughra. Kalau yang besar, kubra berada di akhir ayat ataupun tanda waqaf. Betul. Oh iya, 3 benar. Satu lagi sama akbar ya. Satu lagi sama akbar. Apa itu akbar? Kalau yang akbar itu yang apa? Kalau di akhir tanda ayatnya yaitu hurufnya bertasydid. Hurufnya bertasydid. Contohnya seperti al-halq ataupun dalam surah Al-Lahab itu ada juga ayat pertamanya. Nah, qalqalah akbar. Nah, di sini qalqalah dia qalqalah sughra, kecil pantulannya. Liyabluwakum ayyukum Nah, ini masuk ke pelajaran apa nih kemarin nih? Afwan. Ini masuk ke pelajaran apa ya? Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Nah, ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf hamzah berarti pelajaran apa? Oh, kita lihat dulu sebabnya. Kita lihat dulu sebabnya, kita perhatikan. Kalau misalkan sebabnya tadi seperti yang ini nih, mana ya? Mana ya tadi ya?
Nah, ini nih yang di atas. Nah, ketika di sebabnya ada tanwin ataupun nun sukun, berarti dia masuknya ke pelajaran apa? Oh, berarti masuknya ke pelajaran nun sukun atau tanwin. Oh, berarti hukum tajwidnya ke dalam materi nun sukun atau tanwin. Berarti ada berapa nun sukun atau tanwin? Ada 5. Idgham bi gunna, idgham bila gunna, idhar halqi, ikhfa hakiki, sama iqlab. Kemudian kalau yang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Alhamdulillah, Bunda Mala alhamdulillah sudah hadir ya Bun ya. Bunda Endang juga alhamdulillah masyaallah. Nah, di sini kita lihat. Di sini berarti masuknya ke materi apa? Oh, masuk ke materi mim sukun. Ada nggak ya pelajaran mim sukun? Ada dong, pelajaran mim sukun itu ada. Nah, ada berapa hukum pelajaran mim sukun? Boleh kita bantu murojaah bersama yuk. Kita murojaah bersama, bantu jawab di kolom komentar bareng-bareng. Nah, hukum mim sukun ada berapa? Kita murojaah lagi, ada 3. Nah, pelajaran mim sukun itu hukumnya ada 3, berbeda ya. Jadi berbeda, ingat, nun sukun dan tanwin ada 5, kalau mim sukun itu ada 3. Kenapa sih dibuat seperti ini, dibuat sesuai dengan huruf-hurufnya? Iya, karena biar agar tidak kebalik ataupun tertukar nantinya. Karena yang sering tertukar itu apa? Sering tertukar. Nah, ini nih, antara ikhfa syafawi dengan iqlab. Nah, yang sering tertukar itu antara ikhfa syafawi dengan iqlab. Kenapa? Karena sama-sama bertemu dengan huruf ba. Nah, sama-sama bertemu dengan huruf ba ya. Tetapi ingat perbedaannya itu di mim sukun. Ya, benar sekali ya, Masya Allah. Jazakumullah khair yang sudah ikut bantu menjawab. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kita murojaah bareng-bareng ya. Yang sudah belajar tetap kita jadinya murojaah bersama di live ini insyaallah. Ataupun yang belum belajar, jadinya kita menyimak, dapat pengetahuan baru mengenai ilmu tajwid. Jadi insyaallah tidak ada yang sia-sia, insyaallah bermanfaat ya, insyaallah. Nah, di sini kita lihat. Nah, masih bingung ya? Iya betul. Itu ada juga di waktu itu kan ada post juga kan di konten di TikTok, kuis seperti itu, kuis. Ada tes tajwid. Masih banyak ada yang menjawab ikhfa syafawi atau iqlab. Nah, itu biasanya kurang teliti di sini nih di sebabnya. Karena di sini sebabnya apa ya waktu itu soalnya kalau nggak salah tarmihim bihijaratin. Nah, di surat tarmihim bihijaratin surah Al-Fil. Nah, surah Al-Fil nanti boleh dilihat. Nah, itu nanti itu tuh mim sukun, pelajaran mim sukun. Jadi masih ada yang menjawab tadi apa iqlab. Nah, itu bukan iqlab tetapi mim ikhfa syafawi karena di sini mim sukun. Nah, ini mim sukun. Kemudian kita lihat. Loh ini. Nah, itu mim pelajaran mim sukun. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hamzah, berarti apa tadi? Ya, tadi ada yang sudah menjawab ya, Masya Allah, alhamdulillah, yaitu idhar syafawi. Nah, idhar syafawi. Apa saja hukum mim sukun? Yang pertama ada idgham misli atau idgham mimi. Nah, idgham mimi saja kita sebutnya ya agar lebih mudah pemahamannya. Pasti lebih banyak dari kita di antara lain pasti hafalnya atau pahamnya itu idgham mimi. Nah, idgham mimi. Mim bertemu apa kalau idgham mimi? Mim bertemu mim. Kalau yang ikhfa syafawi adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba. Berarti bukan ikhfa syafawi ini ataupun idgham mimi. Kemudian yang terakhir tadi, karena ada 3 huruf mim sukun, idgham mimi, ikhfa syafawi, idhar syafawi, maka idhar syafawi ini pengertiannya apa kaidahnya? Apabila ada mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Berarti apa? Seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ke-26 lainnya, berarti dinamakan idhar syafawi. Berarti di sini apa tadi? Mim sukun bertemu dengan hamzah. Oh, mim sukun bertemu dengan hamzah berarti dia apa? Berarti idhar syafawi. Nah, kemudian membacanya bagaimana? Nah, diingat. Jadi kita tidak hanya tahu pengertiannya saja, jadi kita harus paham juga cara membacanya. Karena cara membaca dari setiap ilmu tajwid itu berbeda-beda. Contoh, kenapa Anda bilang cara membacanya itu apa? Kalau ikhfa, gimana cara membaca ikhfa? Ikhfa hakiki, afwan. Bagaimana cara membaca ikhfa hakiki? Nah, ya benar ya, yaitu dia samar dan dengung. Kemudian apa? Ditahan 2
harokat atau 2 ketukan. Contoh, khalaqal insa. Nah, itu cara membaca ikhfa hakiki. Kemudian kalau idhar halki cara membacanya seperti apa? Kalau idhar halki dibacanya dia jelas dan pendek. Maksudnya jelas apa? Nun sukunnya jelas atau tanwinnya jelas. An, in, un. Kemudian tidak ditahan. Jannatin. Nah, min ghairin. Contohnya seperti itu. Min ghairin. Nah, kita lihat dulu deh. Kita melajah lagi. Biar tidak keliru lagi nanti membacanya. Biar tidak bingung lagi. Nah, jadi pelan-pelan saja kita belajar. Nggak apa-apa insyaAllah. Yang penting faham. Nah, idhar halki. Nah, ini sini perbedaannya ya. Dia jelas dan pendek. Contoh maksudnya jelas dan pendek seperti apa? Nah, tadi Anda bilang. Wa man khaffat man kha. Nah, jelas maksudnya apa jelas? Nun sukunnya atau nun matinya dibaca jelas. Nah, dibaca jelas. An, in, un. Nah, dibaca jelas. Terus kemudian apa? Pendek. Maksudnya pendek itu apa? Tidak ditahan. Kalau idhar halki itu tidak ditahan. Tidak, maksudnya bukan man. Nah, bukan seperti itu. Itu kurang tepat. Jadi dia pendek saja. Satu ketukan saja. Wa man khaffat man kho bukan man kho. Nah, itu kurang tepat. Nah, jadi kita harus paham juga cara membacanya. Kalau idhar syafawi sama. Karena di sini idhar yang mana artinya idhar apa? Nah, idhar artinya jelas. Nah, jadi mim sukunnya juga dibaca jelas, kemudian dibacanya pendek. Tadi yabluwakum ayyukum wa kum a. Nah, seperti itu. Jadi di pelajaran idhar syafawi ini dia berbeda dengan ikhfa syafawi dengan idgham mimi. Kalau ikhfa syafawi dan idgham mimi dia ditahan 2 harakat. Nah, sudah kamu bagian usul insyaallah nanti akan dijelaskan ya. Kita sambil belajar di sini, sambil merajaah di sini. Nanti insyaallah bareng-bareng kita dengan yang lainnya ya. Bismillah. Kita lanjut lagi. Ayyukum ahsanu amala. Sama ya. Sama, yaitu apa? Mim sukun bertemu dengan hamzah sama seperti ini. Berarti dia idhar syafawi. Nah, berarti dia idhar syafawi. Sanu amala. Nah, amala kemarin juga kita sudah mempelajari ini nih. Apabila ada fathah tanwin atau fathah tain bertemu dengan tanda waqaf atau akhir ayat. Nah, di sini ada fathah tanwin atau fathah tain bertemu dengan tanda waqaf atau akhir ayat. Di sini adanya apa? Oh, di sini adanya waqaf jaiz. Berarti disebutnya pelajaran apa ya? Berarti pelajaran apa ya? Berarti masuknya ke pelajaran mad. Kalau yang panjang seperti itu dia masuknya ke pelajaran mad. Nah, berarti apa? Ya, kita merojaah bareng-bareng di sini yuk. Boleh dibantu jawab di kolom komentar. Ingat, kunci belajar yaitu tidak usah malu-malu menjawab, kemudian tidak usah takut salah. Nah, tidak usah takut salah dan tidak usah malu-malu menjawab. Insyaallah kita belajar bareng-bareng di sini. Tidak ada yang saling menyalahkan ataupun itu kan jawaban dari kita masing-masing. Tenang saja, tenang aja kok. Kalau masih salah nggak apa-apa, namanya juga masih belajar kok, kita berproses. Nah, yang penting kita sudah punya niat untuk belajar, sudah dicatat sama Allah. Biarlah kita semangat kita untuk belajar ilmu Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Berarti apa di sini? Benar sekali ya, masya Allah. Jazakumullah khair yang sudah ikut bantu menjawab nih ya, yaitu dia mad iwad. Nah, mad iwad. Apa? Nah, memang. Nah, apa itu penjelasan dari mad iwad? Apabila ada fathah tanwin. Pokoknya mudah. Mad iwad ini penjelasannya, kaidahnya hanya seperti ini. Ada fathah tanwin. Mana sih fathah tanwin ini? Nah, ada fathah tanwin, kita hapus dulu. Nah, ada fathah tanwin. Nah, ada fathah tanwin. Nih, fathah tanwin bertemu dengan tanda waqaf. Bisa tanda waqaf, bisa akhir ayat. Nah, pokoknya kedua di antara itu. Apabila ada fathah tanwin bertemu dengan akhir ayat ataupun tanda waqaf, nah, maka dia disebut mad iwad. Panjangnya berapa? Dibaca panjang 2 harokat. Dibaca panjang 2 harokat.
dibaca panjang 2 harokat. Apabila ada fathah tanwin bertemu dengan tanda waqaf, di sini kan tanda waqaf berarti dia mad iwad. Bacanya panjang 2 harokat. Amala, amala. Nah, hati-hati jangan kepanjangan ya. Amala 2 harokat. Nah, kita lanjut. Nah, pokoknya mudah kok, insya Allah mad iwad ini mudah. Kalau ada fathah tanwin, fathah yang garis 2 di atas bertemu dengan akhir ayat ataupun tanda waqaf, nanti ketika kita membaca Al-Quran, oh berarti mad iwad. Terus kita juga harus tahu cara membacanya, panjangnya berapa? Panjangnya 2 harokat. Nah, ini oh iya, hati-hati, memang hampir sama seperti mad tabi'i. Nah, hampir sama seperti mad tabi'i, tapi di sini berbeda. Kenapa? Karena fathah tanwin. Kan kalau mad tabi'i fathah bertemu dengan alif fathah saja, garis 1 di atas saja bertemu dengan alif. Memang di sini bertemu dengan alif. Nah, benar ya, sama ya, bertemu dengan alif, tapi berbeda di sini. Itu perbedaan harus kita lihat di sini apa? Fathah tanwin. Dia ada fathah tanwin. Nah, fathah tanwin, perbedaannya seperti itu. Nah, memang hampir sama cara membacanya, dia mad tabi'i atau mad asli itu panjangnya 2 harokat. Taib. Cara gabung WA-nya gimana? Boleh di bio atau profil WhatsApp Ana ya ada. Itu ada link, klik link, boleh nanti keluar muncul join grup ngaji bersama, itu nanti tinggal diklik saja, nanti otomatis insya Allah langsung masuk ke grup WhatsApp-nya. Sudah banyak kok yang sudah alhamdulillah gabung atau hadir di grup tersebut. Di sana insya Allah ada beberapa informasi mengenai jadwal live-nya ataupun resume materinya, modul materinya, insya Allah akan diberikan di sana. Insya Allah isinya bermanfaat semua, tidak ada yang mudarat. Atau informasi mengenai kelas tahsin atau kelas tajwidnya, insya Allah di sana juga diberikan. Nah, jadi yang belum boleh silahkan join ke grup WhatsApp, ataupun boleh juga yang belum follow silahkan di follow akun Ana agar tidak ketinggalan live-nya ataupun konten-konten menarik mengenai seputar ilmu tajwid ataupun ilmu Al-Quran, supaya bacaan Al-Quran kita insya Allah dipermudah, dilancarkan bacaannya. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu ikhtiar kita ya, kita menonton ataupun melihat video-video entah bukan dari Ana saja, mungkin banyak juga ya yang masya Allah yang mau memberikan ilmunya, yang mau menebarkan ilmunya di ya apapun itu, live antara YouTube ataupun TikTok ataupun yang lainnya, masya Allah banyak. Itu salah satu ikhtiar kita sebagai penuntut ilmu juga. Ana juga masih belajar di sini, jadi kita bareng-bareng belajar mengenai ilmu Al-Quran, jadi sama-sama belajar insya Allah ya. Ini aplikasi apa? Ini hanya PDF aja kok, ini hanya PDF aja, jadi tapi bisa dicoret-coret. Nah, ini hanya PDF Al-Quran biasa juz 29. Nah, tapi kita lanjut ya, bismillah. Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal aziz. Nah, ini mudah nih, sudah tadi ya, sudah kita pelajarin. Apabila ada alif lam, lamnya bertanda sukun. Alif lam bertanda sukun, maka apa itu jawabannya? Dari tadi sudah kita banyak mempelajari. Yuk, boleh dibantu jawab di kolom komentar, tidak usah malu-malu menjawab, tidak usah takut salah. Nah, ayo, Ana mengajak nih ayah bunda sahabat Quranis semuanya nih. Nah, jadi biar Ana nggak ngomong sendiri aja nih, nanti kiranya Ana nggak nganggap ayah bunda sahabat Quranis semua yang sedang menyimak. Tenang, Ana nganggap semua kok di sini kita sedang belajar di sini. Nah, makanya Ana bertanya, kita belajar bareng-bareng di sini. Nah, biar Ana nggak ngomong sendiri aja, kiranya nanti Ana nonton doang nggak disapa ataupun nggak dianggap nih. Nah, enggak kok, dianggap insya Allah. Kita kan di sini belajar bareng-bareng, belajar bersama-sama. Nah, cara gabung WA tadi ya, yang Ana bilang klik di atas. Kemudian profil Ana buka saja di profile, di bio, di deskripsi itu nanti boleh diklik link. Realitas Qurani itu boleh diklik, nanti insya Allah ada beberapa pilihan, pilih saja yang grup, itu tinggal masuk ke grupnya. Nanti aman, itu linknya aman kok, insya Allah 100% Anda jamin 100% aman, tidak penipuan ataupun hal-hal yang kita nauzubillah terjadi, itu enggak, itu dari Anda sendiri, insya Allah aman.
Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan sudah bantu menjawab ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nih tadi ada beberapa, yaitu apa? Alif lam qamariyah. Benar sekali, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Nah, karena apa? Tandanya sukun dibacanya jelas. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi mudah ya Bunda ya, kita mempelajari perbedaan antara alif lam syamsiah atau qamariyah. Iya, itu salah satu tips dari Ana. Itu cara membedakan alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Karena kan kalau kita mengalami kan kalau hafalan kita agak kurang ataupun bagaimana, misalkan alif lam qamariyah kan aslinya ada 14. Misalkan kalau kita suruh hafal huruf-hurufnya dari misalkan alif lam bertemu dengan 14 huruf, misalkan ain, mim, ba. Nah, itu kan huruf alif lam qamariyah ada 14. Alif lam syamsiyah juga sama ada 14. Oh, makanya lumayan juga ya, banyak ya. Nah, jadi di situ kalau kita ingin membedakannya, jadi kalau alif lam, lamnya bertanda sukun. Nah, maksudnya apa bertanda sukun nih? Tandanya sukun, lamnya mati, maka dia dibaca jelas, lamnya dibaca jelas, berarti ini sudah pasti alif lam qamariyah. Sudah pasti alif lam qamariyah karena ada tanda sukun. Wa huwal aziz, karena dibacanya juga jelas. Alif, kenapa sih dinamakan alif lam? Nah, ini pokoknya kita lihat ada alif, ada lam. Nah, ada alif lam, maka dinamakan alif lam. Kemudian alif lam kan terbagi dua, ada qamariyah sama syamsiyah. Nah, iya betul, kalau syamsiyah tandanya dia ada tanda tasydid setelah huruf lamnya. Contohnya mana? Ini contohnya nih. Contohnya pas banget, di bawahnya langsung ada Ar-Rahmani. Nah, alif lam. Ya, terlihat ya. Kenapa dinamakan alif lam? Ada alif lam. Nah, kemudian ini alif lam apa nih berarti? Nggak ada tanda sukun di atas lamnya. Adanya tasydid setelah huruf lam. Berarti apa? Berarti ini dia alif lam syamsiyah. Nah, seperti itu. Nah, mudah kan ya? Insyaallah ya, mudah ya cara membedakan. Terus cara membacanya juga beda. Kalau alif lam qamariyah dia dibacanya wa huwal aziz, wal jelas, lamnya jelas, al il ul. Kalau yang syamsiyah dia diidghamkan atau dimasukkan ke huruf setelah lamnya. Kalau di sini hurufnya ra, berarti ya karena ra bertasydid dimasukkan ke huruf ra. Khalqirrah, qirrah, bukan khalqilra. Nah, qilra, nah bukan, karena ini alif lam syamsiyah, ra-nya bertasydid jadi diidghamkan, dimasukkan ke huruf ra. Nah, jadi seperti itu perbedaan antara alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Salah satu tips untuk membedakan antara alif lam syamsiyah, kita murajaah lagi ya, Masya Allah. Ataupun yang baru belajar, kita menyimak ilmu baru Insya Allah. Ataupun yang sudah pernah belajar, jadi murajaah lagi. Azizu, azizul ghafur, matabi'i. Apabila ada kasrah bertemu dengan ya sukun, aziz panjangnya berapa? Matabi'i, ingat 2 harokat. Hati-hati bacanya, jangan sampai pendek dibaca panjang, panjang dibaca pendek. Pokoknya hati-hati, pelajaran itu bisa matabi'i ini sangat mempengaruhi bacaan panjang pendek kalian semua, kita semua. Nah, jadi hati-hati kalau misalkan bacaan kita panjang pendek kayak masih salah, berarti ada yang salah nih kira-kira di matabi'inya. Nah, yang harusnya dibaca pendek malah panjang, dibaca panjang malah pendek. Azizul ghafur, nah alif lam apa nih berarti? Sama seperti yang awal nih, sudah paham belum ya? Boleh dibantu jawab nih, yang tadi kita sudah pelajari nih, ada tanda sukun. Nah, ada tanda sukun apa? Berarti dia alif lam apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, alif lam apa di sini? Tanda sukun. Boleh kita bantu jawab. Yang tadi sudah kita pelajarin bersama-sama. Tidak usah malu-malu menjawab, tenang saja. Tidak usah takut salah juga. Kita belajar kok bareng-bareng di sini. Semua ayah bunda, sahabat Qurani semuanya di sini kita niatkan dan tujuankan untuk belajar bersama-sama. Nah, di sini juga Ana juga belajar sama, jadi tidak ada yang menggurui. Insya Allah kita di sini sama-sama belajar semua. Dengan berapa ini sekarang? Saat ini Masya Allah ada 40 orang yang sedang menyimak. Nah, Masya Allah kita sedang belajar bareng-bareng di sini semuanya.
Nah, boleh nih dari 40 ini boleh. Masya Allah, kita ramaikan lagi yuk, kita ramaikan lagi, kita syiarkan dakwah lagi. Siapa tahu kita mendapatkan pahala kebaikan, yaitu dengan cara tap layarnya, kita perbanyak live-nya, share-nya juga boleh kemana, ke grup keluarga ataupun sanak saudaranya, atau temannya, atau ke statusnya boleh banget. Silakan tafadhol Bunda Mariana, Masya Allah, tafadhol silakan mau di-share kemanapun boleh banget. Nah, dengan niatkan, tetap kita niatkan untuk menjadi syiar dakwah kita. Semoga nanti ada yang ikut belajar juga dari misalkan Bunda Mariana yang share tadi, ada yang ikut masuk coba ini apa nih di share Bunda Mariani, dilihat oh belajar Quran, dia juga jadi stay, dia juga jadi menyimak juga pelajarannya. Oh nanti Masya Allah Bunda Mariana mendapatkan pahala dari menunjukkan kebaikan. Nah, seperti ada di hadisnya kan, mandal ala khairin, barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapat pahala yang sama. Oh, bayangin pahalanya sama, nggak dikurang, nggak dilebih-lebihin. Nah, sama seperti orang yang ngasih tahu doang, cuman jempolnya doang, tapi kita bisa dapat pahala yang sama belajarnya gitu ya, tidak dikurang setengah, seperempat atau sepertiga, tidak, tapi full satu orang itu melakukan kebaikan seperti itu. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Nah, Alif Lam Qamariyah, benar sekali ya, Masya Allah, jazakumullah khair. Nah, kemudian kita masuk Ghafur. Nah, mad arid lis sukun. Nun sukun ya, nanti insya Allah kalau kita bertemu nun sukun sambil kita murojaah nanti ya. Sabar ya Bunda ya, insya Allah kita pelan-pelan di sini, kita bareng-bareng soalnya belajarnya, jadi menyesuaikan dengan ayatnya saja. Nanti kalau ada yang bertemu sambil kita murojaah, nanti insya Allah langsung masuk kita merajah lagi nun sukunnya. Nah, banyak juga ya dari kemarin kalau misalkan Anda belajar nun sukun atau tanwinnya masih ada suka kebalik-balik ataupun lupa-lupa huruf-hurufnya. Nanti insya Allah hari ini kita pelajari. Soalnya Anda dari kemarin, dari hari Jumat, Kamis ya, untuk yang di grup mungkin dari kemarin sudah mengikuti live Ana, terkendala terus ya dari kemarin ya. Qadarullah terkendala terus dari kemarin. Yang pertama itu mati lampu, kalau tidak salah ya 3 kali mati lampu. Jadi hidup udah ditunggu berapa menit, 20 menit, coba lagi live mati lampu lagi, terus bisa lagi jaringannya, wah Masya Allah, malam waktu itu. Nah jadinya qadarullah ditunda, tidak dijalankan lagi live-nya. Kemudian kemarin juga kita belajar lagi bareng, live lagi, kita belajar daras bersama lagi, tapi itu lagi jaringannya. Nah, kalau kemarin itu kalau kemarin Ana ada jadwal ngajar kelas private tahsin dan tajwid. Jadi kalau kemarin, kalau malam Ana ada kelas ngajarnya, Masya Allah ya. Tapi kita lanjut. Baru ikut ya, tidak apa-apa. Masih banyak juga kok kita belajar bareng-bareng di sini ya. Lanjut alladzi, ini ya betul ayat 3 ya. Sampai lupa nih ya, maaf. Nah, alladzi. Nah, ini alif lam qamariyah hampir sama seperti yang tadi, ada mad tabi'i juga. Khalaqa sab'a sab'a. Ada huruf yang sukun dibaca memantul. Ketika ada huruf yang sukun dibaca memantul. Nah, pelajaran apa ya dia ya? Masih ingat? Hurufnya ada, ini mudah nih hurufnya nih. Ada baju di toko. Nah, huruf apa tuh kalau baju di toko? Nah, pasti semua ya Bunda, sahabat Quran semua di sini pasti langsung ingat, karena pelajaran ini lumayan cukup sangat membekas ya. Kalimat baju di toko ini sangat membekas pasti di ayah Bunda semuanya, sahabat Qurani semuanya, mengenai hukum tajwid ini. Karena mungkin dulunya ataupun di TPA, di TPQ waktu belajar, pasti kalau menyebutkan huruf dari hukum tajwid ini biasanya menyebutkan seperti itu, baju di toko. Apa dia? Ya benar sekali ya, Masya Allah, itu qalqalah. Salah, qalqalah. Nah, qalqalah apa kalau yang berada di tengah kalimat ini? Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Jazakumullah khair yang sudah ikut bantu menjawab nih, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, qalqalah sughra berada di tengah kalimat, pantulannya lebih kecil. Sab'a sama ma. Mad tabi'i wa tibaqa, mad tabi'i juga sama. Nah, di sini ada pelajaran tanwin bertemu dengan huruf to. Nah, berarti dia masuknya ke pelajaran apa? Ke materi apa? Berarti masuk ke materi yaitu nun sukun
dan tanwin. Nah, berarti ini masuk ke pelajaran nun sukun atau tanwin. Nah, nun sukun atau tanwin ada berapa kemarin kita pelajarin? Ada 5. Nah, ada 5 apa saja? Ada idgham bi gunnah. Nah, ada idgham bi gunnah. Afwan, ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah sama apa? Bila gunnah. Nah, bila gunnah sama bi gunnah. Ada bi gunnah sama bila gunnah. Idgham bi gunnah, hurufnya bertemu dengan apa? Kita merujuk lagi dari idgham bi gunnah. Kita belajar bareng-bareng lagi nih dari pelajaran nun sukun atau tanwin idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin. Ingat, nun sukun atau tanwin. Nun sukun maksudnya apa? Nun yang sukun atau mati. Nah, nun sukun atau tanwin. Maksudnya antara nun sukun atau tanwin. Bisa nun sukun, bisa tanwin. Nah, bertemu huruf keempat ini. Idgham bi gunnah cuman ada 4 hurufnya. Ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Tanwinnya di sini ada fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin. Jadi pokoknya semua tanwin apabila bertemu setelahnya. Nah, apabila bertemu keempat huruf ini maka dia idgham bi gunnah. Kemudian cara membacanya apa? Idgham melebur. Maksudnya melebur apa? Masuk ke huruf yang keempat ini setelah nun sukunnya. Dan ditahan dengungkan 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh di sini ada apa dia? Di sini ada nun sukun bertemu dengan mim. Ada tidak tadi? Oh, ada. Ya, nun mim waw, ada huruf mim. Berarti cara membaca seperti apa tadi? Yang pertama idgham dimasukkan ke huruf setelahnya, dimasukkan ke huruf mim. Nakumma. Nah, dimasukkan kan? Bukan nun. Nakunma. Nah, itu maksudnya dimasukkan ataupun diidghamkan seperti itu, dileburkan ke huruf yang setelahnya nih. Nah, di sini. Nah, jadi cara membacanya dia diidghamkan dengung kemudian apa? Tahan 2 ketukan. Nakumma. Kumma. Nah, jadi tidak satu ketukan. Maksudnya apa kalau satu ketukan? Nakum ma'akum, kum ma'akum, kum ma'akum. Nah, jadi harus ditahan 2 ketukan. Idgham bi gunnah dibacanya dia ditahan 2 ketukan. Nakum ma'akum. Nah, sama di bawahnya an nafsihi. Boleh dibaca bareng-bareng ayah bunda, sahabat Qurani semuanya sedang menyimak, boleh dibaca nih. An nafsihi ditahan. An nafsihi. Nah, sebelahnya ada lagi wa may ya'mal. Nun sukun bertemu dengan ya, idgham ke ya, kemudian ditahan dengan dengung 2 ketukan. Wa may ya'mal. Bawahnya ada bertemu dengan huruf waw, boleh dibaca bersama-sama. Min waraihim. Miwa, nun sukun bertemu wa, masuk ke huruf wa. Nah, seperti itu maksudnya, ditahan 2 harokat. Idgham bi gunnah ya 4. Hafal ya, hurufnya mudah kok, hafal pasti insyaallah cepat. Ya nun mim waw. Nah, ya nun mim waw idgham bi gunnah. Bacanya panjang, panjang. maaf. Jadi libet-libet ya. Dibacanya dia melebur dengung dengan 2 harokat atau 2 ketukan. Ya nun mim waw. Nah, kemudian di sini ada idgham bila gunnah. Nah, ini tadi idgham bi gunnah bila gunnah. Perbedaannya bagaimana kalau kita membaca idgham bila gunnah? Nah, idgham bila gunnah itu perbedaannya dia tidak dengung. Maksudnya apa tidak dengung? Bila kan artinya bi dengan la tidak, gunnah dengung berarti dengan tidak dengung. Kemudian dia juga dibacanya tidak ditahan 2 ketukan atau 2 harokat. Nah, hurufnya cuma ada 2 doang. Hurufnya cuma ada 2 saja di sini. Lam sama ro. Lam sama ro. Hurufnya cuma ada lam sama ro. Nah, kemudian cara membacanya dia tidak ditahan 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi langsung saja. Famarrabbukuma famaro. Nah, famaro. Coba kalau kita ditahan maksud seperti apa? Yang kurang tepat seperti ini. Famarrabbukuma. Nah, jadi maksudnya seperti itu, tidak ditahan dan juga tidak dengung selama 2 ketukan. Jadi dia hanya memasukkan saja
diidghamkan saja ke huruf ro, famarro. Jadi bukan faman ro. Nah, itu kurang tepat karena di sini idgham bigunnah. Nah, pelan-pelan saja kita belajarnya. Pokoknya dipahamin sambil memang enaknya sambil langsung melihat ya ayatnya ya. Contoh-contoh ayat dari hukum tajwid tersebut. Jadi agar lebih mudah paham kita memang harus ada gambarannya, visualnya seperti itu. Nah, di sini ghafurur rahimun. Ada tanwin. Nah, di sini tanwin dia sebabnya tanwin bertemu dengan huruf ro, maka menjadi apa? Idgham bila gunnah. Nah, kalau idgham bi gunnah jadi apa? Hurufnya ada 4, ya nun mim waw. Kalau bila gunnah hanya ada 2, yaitu lam sama ro. Nah, lam sama ro. Kemudian ada idhar halqi. Nun sukun atau tanwin masih sama, pokoknya ingat saja nun sukun atau tanwin bertemu dengan ke-6 hurufnya. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, maksudnya apa sih di sini? Nah, ini ke-6 huruf ini, idhar halqi. Idhar artinya apa? Jelas tuh. Ya, ini udah kita pelajarin ya waktu itu ya, jelas. Kemudian halqi apa? Halq tenggorokan. Maksudnya apa sih di sini kok tenggorokan? Gak nyambung banget. Jelas sama tenggorokan apa maksudnya? Nah, maksudnya itu adalah tenggorokan itu adalah ini, ke-6 huruf ini. Nah, ke-6 huruf ini makharijul hurufnya dari tenggorokan. Apa itu makharijul huruf? Apa itu makharijul huruf? Boleh dibantu jawab yuk, ayo bunda sahabat Qurani semuanya. Tidak usah takut salah, tidak usah malu-malu, pasti semuanya kita sudah pernah belajar ya. Apa itu makharijul huruf? Boleh dibantu jawab di kolom komentar yuk, bareng-bareng yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, makharijul huruf. Apa artinya makharijul huruf? Makharijul huruf yaitu tempat apa? Tempat makan. Bukan dong, masa tempat makan. Tempat makharij, kharaja yakhruju. Dalam bahasa Arab apa artinya kharij? Keluar. Nah, berarti apa? Ma menandakan tempat keluar. Nah, tempat keluarnya huruf apa? Huruf sama saja ya. Huruf sama, yaitu dia huruf ya huruf, berarti tempat keluarnya huruf. Huruf apa maksudnya? Huruf hijaiyah. Bukan huruf alfabet. Nah, bukan huruf alfabet ya. Alfabet kan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, dapat keluarnya huruf hijaiyah, makharijul huruf. Nah, ini maksudnya dari idhar halqi itu, penjelasannya itu. Jelas maksudnya apa? Dibacanya jelas, an, in, un, halqi tenggorokan. Ke-6 huruf ini berasal makhrajnya dari tenggorokan. Ada yang tenggorokan paling atas, ada juga tenggorokan tengah, ada juga tenggorokan yang paling bawah. Nah, tenggorokan paling bawah. Nah, karena saat ini kita fokusnya belajar di ilmu tajwid, jadi nanti insyaallah ataupun yang ingin belajar khusus lagi mengenai makharijul huruf, boleh banget di grup ada mengenai info kelas tahsin private-nya insyaallah. Nah, di sini apa tadi? Cara membacanya jelas ya. Afwan, cara membacanya jelas. Un, an, in, un. Di sini fathah. Wa man berarti an. Kemudian pendek. Apa pendek maksudnya? Tidak ditahan 2 ketukan. Wa man khaffat. Jadi bukan wa man khaffat. Nah, jadi bukan wa man. Nah, karena ini idhar halqi, dia dibacanya pendek, jelas dan pendek. 1 ketukan saja. Wa man khaffat. Nah, di sini bertemu apa? Nun sukun bertemu dengan huruf kha. Nah, di bawahnya kita lihat ajrun azimun, ajrun a, run a. Nah, di sini sebabnya apa berarti? Oh, sebabnya di sini ada tanwin. Lebih tepatnya apa di sini? Dhammah tanwin. Nah, di sini lebih tepatnya dhammah tanwin. Berarti ketika ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ain, berarti dia dinamakan idhar halqi. Nah, seperti itu. Ada 6 huruf. Ingat apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, hafal langsung insyaallah, hafal. Wah, langsung hafal masyaallah. Ataupun yang sudah lupa, yang sudah pernah belajar, jadi kita melajah lagi di sini ya. Baik ya. Alhamdulillah masyaallah. Nah, ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki ini hurufnya ada 15. Nah, terbagi menjadi 3 di sini maksudnya apa sih? Terbagi menjadi 3 ini maksudnya
huruf-hurufnya, yaitu jarak antara ke makhraj huruf nun. Nah, huruf nun sukun. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita fahamin saja dulu ikhfa hakiki hurufnya ada berapa. Nah, ikhfa hakiki hurufnya ada 15. Nah, huruf ikhfa hakiki ini paling banyak di antara huruf-huruf nun sukun atau tanwin lainnya. Jadi kalau idgham biguna kan tadi ada berapa? 4 ya. Idgham biguna 4. Idgham bilaguna 2. Mudah. Idgham halqi 6. Nah, iklab ada berapa iklab? Nanti habis ini kita belajar iklab, cuman ada 1. Nah, kalau ikhfa hakiki, nah ini ikhfa hakiki yang paling banyak, yaitu ada 15. Apa saja? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, wa, fa, qaf, kaf. Nah, ada 15 huruf. Kemudian dibacanya dia samar, dengung, dan ditahan 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nun sukun bertemu kaf, huruf ikhfa. Faman kana. Nah, dengung. Faman samar, 2 harokat ditahan. Faman kana. Contoh yang iqlab. Kalau yang iqlab, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hanya 1 huruf saja, mudah ya. Kemudian dia cuman diganti saja huruf nun ke menjadi mim. Jadi contohnya seperti apa maksudnya? Wa amma man bakhina, mamba. Jadinya bukan manba. Nah, tetapi dia diganti ke huruf dari nun sukun, diganti ke huruf mim. Mamba. Dan juga ditahan, ingat, ditahan 2 harakat atau 2 ketukan. Mamba. Wa amma man bakhina, bukan man bakhina. Nah, hati-hati karena ini huruf iqlab, diganti nunnya menjadi huruf mim. Nah, taib, kita lanjut lagi, tadi sampai mana ya? Oh, sampai sini tadi ikhfa hakiki ya. Oh, berarti dia pelajaran ikhfa hakiki. Nah, ingat ya, jangan hanya menjawab ikhfa saja atau idhar saja. Nah, karena ikhfa dan idhar itu ada 2, bisa ikhfa hakiki ataupun ikhfa syafawi. Sama, idhar juga sama. Bisa idhar syafawi atau ikhfa hakiki. Sebentar, Ana izin minum dulu ya. Ana izin minum dulu sebentar. Nah, taib sudah. Alhamdulillah. Nah, tadi ingat apa tadi ya? Ikhfa ya, ikhfa hakiki sama ikhfa syafawi. Hati-hati, jangan bilang hanya ikhfa saja ketika ditanya ini pelajaran apa, ikhfa. Nah, nggak bisa itu, karena ikhfa itu ada 2, bisa ikhfa hakiki ataupun ikhfa syafawi. Jadi harus jelas. Dan itu kedua itu juga berbeda. Kalau ikhfa syafawi berada pada materi atau pelajaran mim sukun, kalau ikhfa hakiki berada pada pelajaran nun sukun atau tanwin. Sama seperti idhar syafawi dan idhar halki. Idhar halki nun sukun atau tanwin, idhar syafawi dia apa? Mim sukun. Nah, tibaqa, ba at-tabi'i, kok. Nah, di sini pelajaran hampir sama seperti yang awal ya. Apabila apa, ayo bantu jawab yuk. Tadi di ayat ke berapa ya? Oh, di ayat sebelumnya ada nih. Apabila ada fathah tanwin bertemu dengan tanda waqaf ataupun akhir ayat. Nah, apa ayo tadi yang di atas ini nih. Nah, ada fathah tanwin bertemu dengan huruf tanda waqaf. Di sini tanda waqaf ya. Nah, apa ayo kira-kira masih ingat? Yang tadi cara bacanya sama seperti mat tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat, tetapi ada perbedaannya di sini. Ada perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Nah, yaitu di sini. Benar sekali ya. Yaitu dia ada fathah tanwin atau ada fathah tanwin garis 2 nih. Nah, berarti dia bukan mad tabi'i tetapi apa? Mad iwad. Mad iwad. Nah, cara membacanya panjang 2 harokat. Ma tara fi khalqir rahman. Mad tabi'i ra-nya
berharokat fathah, ro berharokat fathah, maka dia apa? Ro-nya tebal atau tafkhim. Tebal atau tafkhim. ما ترى ما ترى في خلق الرحمن. Fi-nya di sini matobi lagi. Khalqir. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Nah, sudah kita bahas yaitu alif lam syamsiyah. Kenapa dinamakan alif lam syamsiyah? Karena ada tasydidnya. Kalau kita hafal huruf-hurufnya mah nggak apa-apa, kita jawab saja karena huruf ro termasuk huruf alif lam syamsiyah. Tetapi yang tadi Ana bilang, kalau kita misalkan kesulitan ataupun kurang dalam menghafal yaitu huruf alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah, karena kan lumayan cukup banyak ya, ada 14 huruf, maka kita lihat tanda bacanya saja kalau kita masih bingung. Kalau alif lam syamsiyah ada tanda baca apa? Tasydid di sini. Setelah huruf lam ada tanda tasydid. Kalau alif lam qamariyah ada tanda apa tadi? Ada tanda sukun misalnya. Nah, di sini ya, di atasnya pas banget ya. Nah, ini alif lam qamariyah ada tanda sukun di atasnya, tidak ada tanda tasydid ya di huruf setelah lamnya. Oh, berarti ini bukan alif lam syamsiyah, berarti ini alif lam qamariyah. Kalau seperti ini ada tanda tasydid setelah huruf lamnya, lamnya tidak ada tanda sukun, berarti ini sudah pasti huruf hukum tajwid alif lam syamsiyah. Nah, seperti itu tipsnya untuk membedakan. Rahman, man, alamat tabi'i, min, tafawut, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, sama ya, yaitu apa tadi? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Farji'il basara hal tara. Farji'il, ra sukun sebelumnya berharakat fathah, maka dia dibacanya apa? Tafkhim atau tebal. Nah, bukan far tapi farji'il basara. Alif lam qamariyah lagi bertemu dengan alif lam qamariyah lagi, lamnya tanda sukun, setelah lamnya tidak ada tanda tasydid. Nah, basara hal tara min, ra-nya fathah lagi, berarti apa? Tebal, tafkhim. Hal tara, ra-nya tebal lagi, sama. Ada matabi'i juga. Min futunun sukun bertemu dengan huruf fa, dibaca samar, dengung 2 harokat, berarti apa? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Futur mat tabi'i bertemu dengan tanda akhir ayat. Mat tabi'i mana maksudnya? Ini nun apa? Dhamma bertemu dengan waw sukun, kan mat tabi'i. Kemudian lanjutkan apa di sini? Ada tanda akhir ayat. Oh, berarti menjadi apa? Tadi seperti yang di atas juga sama ya. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Nah, biasanya di akhir-akhir ayat itu yang sering terjadi hukum tajwidnya yaitu mad arid lis sukun ataupun mad iwad. Nah, ada antara mad arid lis sukun sama mad iwad. Jadi kita harus pahamin keduanya, cara membacanya itu yang intinya, kaidahnya cara membaca seperti apa. Kalau mad arid lis sukun membacanya boleh 2, 4 atau 6. Tapi apa, ingat, tapi apa? Istiqomah atau konsisten membacanya. Misalkan apa maksudnya konsisten itu? Misalkan di ayat ketiga bacanya 2, maka sampai ke bawah nanti ada mad arid lis sukun, dibacanya 2 terus. Futur, hasir. Nah, misalkan kalau mau 4 kayak gitu juga 4 terus ke bawahnya. Jadi tidak ganti-ganti. Jadi jangan sampai kita misalkan ini 2 nanti ini 6, futur, ini hasir. Nah, boleh dia pilih di antara ketiga itu, tapi ingat konsisten di bacanya, tetap sama. Nah, Masya Allah ya, Alhamdulillah ya. Nah, kira-kira sebelum kita lanjut lagi ayat keempat, mau kuis tajwid dulu nggak? Ya udah sahabat Quranis semuanya, biar kita refreshing dulu otak, kemudian sekaligus kita murojaah lagi tadi hukum tajwid yang di atas. Mau nggak kira-kira kuis tajwid dulu? Nah, ya bunda sahabat Qurani boleh komen mau kalau ingin kuis tajwid dulu kitanya di sini. Nah, agar tidak monoton seperti ini saja, Ana selingkan kuis tajwid. Nah, yang sedang menyimak, yang sedang menonton boleh komen mau yuk. Kalau masih kurang sedikit yang jawab, kayak jangan kuis tajwid dulu aja ya. Apa gimana? Ayo bunda sahabat Qurani semuanya, mau atau tidak kuis tajwidnya? Gampang kok, mudah, insya Allah mudah, tidak susah-susah soalnya.
yang baru belajar ataupun sedang murojaah ikut menjawab saja. Nah, jadi insyaallah kuis tajwidnya berisi tentang ilmu tajwid aja kok. Berisi tentang ilmu tajwid, nggak kemana-mana, tidak ada yang tiba-tiba ke makhraj ataupun tahsi ataupun gharib, tidak ada. Hanya di ilmu tajwid. Kan namanya juga kuis tajwid. Nah, kuit. Nah, bukan duit tapi kuit. Nah, ya, boleh. Nah, sebelum kita mulai kuis tajwidnya, nah, boleh dibantu like sama dibantu share-nya nih. Ayo, ajak saudara, teman-teman atau keluarganya kuis tajwid. Sedikit aja kok soalnya, nggak banyak-banyak, paling hanya 5. Nah, hanya 5 saja atau berapa, nanti udah banyak-banyak boleh sambil di share ke saudaranya atau temannya atau teman seperjuangannya ataupun ya pokoknya di share. Kita mengajak kebaikan untuk kuis tajwid. Seru-seruan aja, tapi tidak hanya seru-seruan aja tetapi dapat manfaatnya juga, dapat ilmunya. Nah, jadi ada isinya lah. Nah, seru-seruan tapi berisi. Nah, maksudnya ada ilmunya. Nah, bagaimana? Masya Allah ya. Nah, bismillah. Nah, mau ya, insya Allah ya. Oke, siap kalau begitu. Sebentar, kita nanti model soalnya nanti Anda tulis sambil didikte juga kok. Sambil didikte juga. Jadi sambil didikte juga. Ya, tidak usah takut ketinggalan soalnya, karena sambil Anda dikte juga. Nanti jawabnya di kolom komentar saja ya, boleh dijawab di kolom komentar saja. Masya Allah mau ya, alhamdulillah ya. Bismillah ya, kita mulai ya. Oke, bismillah kita mulai. Kita mulai kuis tajwid soal pertama. Jeng, tenang aja kok, mudah kok soalnya, insya Allah mudah. Soal pertama, disimak, diperhatikan soalnya. Bismillah, apa ya? Ana juga mikir nih, spontan juga nih ya. Meskipun kuis tajwid itu pasti akan kita laksanakan juga setiap live. Soal yang pertama. Sebutkan. Nah, sebutkan ya. Ingat kata kuncinya sebutkan. Sebutkan 5 huruf. 5 huruf. Sebutkan 5 huruf dari ikhfa hakiki. Nah, dari pelajaran ikhfa hakiki sebutkan 5 huruf saja. Nah, apapun itu bebas, pokoknya 5 huruf saja, sebutkan 5 huruf dari ikhfa hakiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, kita sedang lagi kuis nih ya bunda, sahabat Qurani semuanya. Boleh yang baru hadir tiba-tiba langsung dikasih soal. Boleh langsung jawab saja, boleh kita bareng-bareng di sini. Sebutkan 5 huruf saja dari ikhfa hakiki. Kan ada 15 huruf ya, huruf ikhfa hakiki. Tapi di sini Anda mudahkan, cukup 5 saja. Nah, cukup 5 saja. Boleh silakan dijawab pelajaran ikhfa hakiki. Kira-kira apa saja ya? Nah, yuk kita bantu jawab yuk. Kita ikut kuis yuk. Ingat, tidak usah malu-malu menjawab, sama tidak usah takut salah. Ini proses kita, kata kunci untuk kita mau belajar, mau paham seperti itu. Nah, yang pertama tidak usah takut salah. Yang pertama tidak usah malu-malu menjawab. Kemudian yang kedua tidak usah takut salah. Kalau masih salah, kalaupun kita salah nggak apa-apa, normal, itu proses, itu fase kita belajar. Nah, karena kita di sini semua pasti pernah salah kok. Yang kalau lagi belajar salah, kita itu normal karena kita sedang belajar. Ini namanya fase atau proses belajar. Dan di sini insya Allah tidak disalahkan kok. Salah ya udah salah, kita jadi oh iya tadi salah ya. Oh iya, ana harus hafal lagi nih, huruf-hurufnya harus pahamin lagi. Nah, jadi kita bisa introspeksi diri lagi, kita meningkatkan semangat kita lagi. Nah, dengan kuis ini salah satu ikhtiar ana juga atau metode lah pembawaan pembelajaran kita, hanya tidak
Seperti itu saja, seperti tidak monoton tadi. Karena kan mungkin kalau kita sambil bedah tajwid terus nanti bosen, tiba-tiba ngantuk, ketiduran, ataupun udah ganti lagi. Nah ini anak selingkan dengan kuis seru-seruan tapi insya Allah bermanfaat. Nah yo, siapa lagi nih yang masih belum menjawab? Kayaknya masih belum banyak yang menjawab nih, masih sedikit ya. Boleh, yang sambil boleh banget kok lihat catatan lagi, boleh banget, tenang aja. Mau lihat catatan lagi boleh, pokoknya kita di sini ikut bantu menjawab, ramaikan. Kita belajar bareng-bareng di sini. Ada 15, tetapi yang disuruh disebutkan hanya 5 saja dari ikhfa hakiki. Nah, bayangin 5 dari 15 tuh. Banyak sekali ya. Masih ditunggu kok, tenang aja. Nah, yang sudah menjawab boleh dibantu tap layarnya ya Bunda ya. Kita sambil menunggu sahabat Qur'ani semuanya, saat teman-teman kita di sini sedang menyimak, sedang belajar bareng, boleh sambil di tap layarnya atau boleh di share juga sambil menunggu ayah Bunda sahabat Qur'ani semua selesai menjawab. Nah, ini izin minum dulu ya. Boleh yang lain juga sahabat Qur'ani, boleh ada yang mungkin lagi sambil minum ataupun lagi makan ataupun lagi sambil nyemil, nggak apa-apa insyaallah ya. Anda sambil minum dulu sebentar ya. Bismillah. Nah, taib sudah banyak nih kayaknya sepertinya ya. Kita hitung sampai 10 deh. Nah, ayo Bunda lagi ngetik buruan jempolnya yuk, cepet ya, dihitung sampai 10 nih. Nggak apa-apa kalau yang masih menjawab juga nggak apa-apa. Pokoknya kita hitung sampai 10 ya. Kita hitung sampai 10, jawabannya kita berikan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, terakhir 10. Nah, silakan disimak atau dicocokkan jawabannya. Nah, dicocokkan ya. Kalau ada, nah yang pertama ada huruf ikhfa hakiki ada 15. Ta. Kemudian apa? Sa. Kemudian apa? Jim. Kemudian dal. Kemudian zal, sin, shin, apalagi sad, kemudian apalagi dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Nah, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, tasajim dal zai. Kurang 1, jadi aneh yang salah nih ya. Dal zal zai. Nah, bahasannya kok 14 tadi. Ini kurang zai. Nah, kurang zai. Ada 15. Nah, boleh dicocokkan tadi jawabannya kira-kira benar atau salah. Yang benar boleh menjawab alhamdulillah, kita bareng-bareng menjawab alhamdulillah. Yang salah juga tetap menjawab alhamdulillah. Masyaallah. Jadi di sini pelajarannya. Nah, ada 15 dari huruf ikhfa hakiki. Nah, kuis yang pertama ini hanya sebutkan 5 huruf saja. Nah, sebutkan 5 huruf. Masya Allah, alhamdulillah ya. Banyak yang benar ya. Masya Allah, alhamdulillah. Yang masih salah juga tidak apa-apa. Alhamdulillah juga karena Masya Allah kita sudah niat untuk belajar menjawab. Nah, meskipun salah tidak apa-apa, nanti insya Allah kita koreksi lagi. Ataupun nanti salahnya, atau bisa jadi tadi salahnya kurang fokus, tidak melihat ininya pelajaran kata kuncinya ikhfa hakiki, malah menjawab hukum idhar halki. Nah, berarti kita harus benahin lagi, kita harus fokus lagi ya. Nah, fokus lagi. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Lanjut soal kedua. Nah, lanjut kuis tajwid soal kedua. Bismillah. Kita lanjut lagi soal kedua kuis tajwid. Nah, ketika Ana tulis kalimat bahasa Arabnya ya dalam Al-Qur'annya ya. Afwan sebentar.
kurang besar, maaf. Nah, tunggu. Nah, nih. Nah, ada hukum tajwid apa di sini? Garisin bawah dulu nih. Ada hukum tajwid apa ya di sini? Nah, tuh dilihat. Nah, ada hukum tajwid apa di sini? Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, ayo apa? Ngelek mungkin jaringan Bunda Ida kali mungkin. Nah, alhamdulillah Anda di sini jaringan aman Bunda. Alhamdulillah. Nah, ayo boleh dibantu jawab. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai keliru, fokus. Ayo, hati-hati. Mim sukun bertemu dengan ba. Bedakan antara mim sukun dengan nun sukun ya. Nah, ini. Nah, sedikit Anda buat yang agak kacau-kacau sedikit. Nah, nah, biar lebih fokus lagi, biar lebih kita ingat lagi. Boleh, yuk yang sedang menyimak boleh langsung, ataupun yang baru join langsung boleh jawab nih. Ada hukum tajwid apa di sini? Nah, ada hukum tajwid apa di sini yang digarisin merah? Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Tafadhol Bunda Mala, Masya Allah, Alhamdulillah ya sudah ikut menyimak tadi dari awal, Masya Allah, Alhamdulillah, atau tadi sudah ikut hadir juga, ikut belajar, Masya Allah, sama-sama, jazakallah khair. Nah, Toib, kita hitung sampai 5 ya, kita hitung sampai 5, tidak usah lama-lama lagi, jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, terakhir 5. Jawabannya adalah dia sebutnya mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi, hati-hati jangan terbalik ya. Nah, tadi seperti Ana bilang tadi, di sini lihat dulu sebabnya. Sebabnya di sini apa pelajarannya? Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dia menjadi ikhfa syafawi. Beda lagi kalau iklab. Kalau iklab itu apa? Kalau iklab sebabnya yaitu dia apa? Nun sukun. Nah, nun sukun atau tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin atau dhammah tanwin. Nah, kalau sebelumnya ini berarti dia ketemu ba, berarti iklab. Nah, tetapi kalau sebelumnya mim sukun, nah maka dia menjadi ikhfa syafawi. Masya Allah, Alhamdulillah. Siapa tadi benar jawabannya? Alhamdulillah. Ataupun tadi keliru ataupun kurang fokus, tidak apa-apa, kita masih bisa menjawab atau tidak malu menjawab, tidak usah takut salah. Masya Allah, Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita ramaikan kolom komentar dengan menjawab atau mengetik Alhamdulillah sambil kita lafazkan dalam hati, apapun dari mulut kita juga boleh banget. Alhamdulillah, Insya Allah. Nah, ya, hati-hati ya, jangan sampai sering kebalik. Makanya ini kedua huruf ini, ataupun karena kan ini sama-sama bertemu dengan huruf ba ya. Nah, jadi memang suka kebalik. Karena juga kadang kalau lagi ngajar suka ada kebalik. Cara membacanya sama. Cara membacanya maksudnya apa? Kaidah membacanya sama. Dia ditahan 2 ketukan. Tarmihim bi himbi. Nah, sama ya. Ikhfa syafawi ataupun iklab sama. Dia ditahan 2 ketukan. Nah, yang bedakannya apa? Yang membedakan hanya sebabnya aja, hurufnya aja, tulisannya saja. Nah, kalau mim sukun dia berarti ikhfa syafawi. Nah, ini kan mim sukun ya. Kalau sebelumnya mim sukun dia ikhfa syafawi. Kalau yang nun sukun atau tanwin sebelumnya berarti dia iqlab. Nah, seperti itu cara membedakan kedua huruf ini, kedua hukum tajwid ini nih. Nah, jadi hati-hati ya. Tapi cara membacanya kaidah membacanya sama kok. Dia ditahan 2 ketukan.
Nah, baik lanjut ya. Bismillah ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut soal ketiga. Masih semangat gak nih kira-kira nih ya? Nah, masih semangat gak nih ya kira-kira? Masih nggak nih ayah bunda Syah nih menuju zuhur nih dikit lagi azan zuhur, masya Allah ya. Nah ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi, boleh gabung boleh. Gak apa-apa gabung saja, kita saling ini kok bunda, tenang saja. Boleh gabung banget, join banget, terbuka banget. Kita belajar di sini, saling menyemangati, saling menebarkan syiar kebaikan. Kita belajar Al-Quran bareng-bareng, kita belajarin ilmu Al-Quran bareng-bareng. Masya Allah, semangat ya, masya Allah, masih semangat. Ikut lomba udah tadi subuh, anak di sini lombanya ya. Subuh-subuh udah lomba. Nah, bismillah, kita soal ketiga, masih semangat nih ya sebelum azan zuhur, insya Allah. 5 soal nih, insya Allah 5 soal, masih ada 2 soal. Nah, masih ada 2 soal lagi. Nah, bismillah. Soal ketiga. Jelaskan apa itu mad. Nah, ini ke mad ya. Mad wajib muttasil. Nah, muttasil. Ayo ingat tidak ya pelajaran ini? Jelaskan apa itu mad wajib muttasil, mending lomba ilmu akhirat. Masya Allah, benar sekali, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, fastabiqul khairat. Ada PDF tajwidnya ada. Kalau mau boleh join di grup. Insya Allah setiap lesson materi itu akan dikirimkan juga fotonya. Nah, atau PDF materinya boleh dikabarkan saya melalui Anda sendiri pribadi kalau mau ini ya, boleh. Nah, boleh. Yuk. Dijelaskan apa itu mad wajib muttasil ya. Misalkan ini bertemu dengan ini, terus kemudian kasih tahu juga cara membacanya panjangnya berapa gitu. Cara membacanya panjangnya 2 harokat ataupun berapa harokat. Nah, jadi dijelaskan huruf-hurufnya dan juga kaidah cara membacanya. Ya, masih ingat, ada yang lupa boleh sambil catatan dulu, boleh, tenang saja kok. Nah, ini sambil kita merojaah di sini ya, yang lupa-lupa atau aduh lupa lagi nih, apa ya soalnya ya. Nah, boleh banget sambil dilihat catatannya lagi, boleh. Nah, yuk dijawab yuk, bismillah yuk bareng-bareng yuk. Apabila jelaskan apa itu mad wajib muttasil. Apa ya kira-kira ya? Ya masih ditunggu. Nah, yang baru hadir tiba-tiba disuruh jawab soal, jawab saja yuk, kita lagi kuis tajwid. Nah, kita lagi kuit. Kita lagi kuit. Apa itu kuit? Kuis tajwid. Nah, ingat ya, bukan duit tapi kuit. Nah, kuis tajwid. Nah, jelaskan apa itu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Yo, boleh banget. Boleh sekali. Beda sahabat Qurani semua. Nah, dijawab yuk, bismillah yuk, meningkatkan atau mengingat kembali pelajaran murojaah ilmu tajwid kita supaya membacanya nanti. Oh, ini tadi ada mad wajib muttasil nih. Mad wajib muttasil itu apa sih? Nah, seperti itu. Nah, yang baru hadir, yang tiba-tiba baru join nih, kaget ya, tiba-tiba baru join, baru diklik, tiba-tiba disuruh jawab soal, disuruh jawab kuis. Nah, nggak apa-apa, jawab aja kok, ini insya Allah bermanfaat. Bermanfaat apa sih maksudnya? Ya bermanfaat dong, sudah pasti, karena jadi kita ingat lagi pelajar ilmu tajwidnya. Nanti ketika kita baca Al-Quran, siapa tahu ketika bertemu dengan mad wajib muttasil, jadi ingat lagi cara membacanya. Nah, seperti itu. Baik.
Sepertinya kita hitung sampai 5 saja ya kalau begitu ya. Nah, nanti biasanya di soal kelima ini mungkin ayah bunda sahabat Quranis semuanya yang sudah mengikuti live Ana nih, nanti tahu nih pasti soal kelima disuruh ngapain. Jadi nanti siap-siap aja ya. Enggak kok, enggak susah kok, tenang aja. Biasanya sahabat Qurani atau ayah bunda semuanya yang sudah pernah ikuti live Ana di sini, biasanya saat sesi kuis tajwid soal kelima itu biasanya ada deh, pokoknya nanti lihat. Kita hitung sampai 5 ya. Bismillah ya. 1 2 3 4 terakhir. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, silakan dijawab dulu nih. Silakan langsung dijawab boleh. Terakhir 5. Jawabannya adalah ketika ada mad tabi'i. Nah, ketika ada mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i maksudnya? Ketika ada mad tabi'i apa? Fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhammah bertemu dengan waw sukun. Ketika ada mad tabi'i, mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Berarti apa itu hamzah? Seperti ini. Nah, hamzah dalam satu kalimat. Nah, cara membacanya 4 sampai 6 harokat. Nah, 4 sampai 6 harokat sama di sini dipilih ya. 4 atau 6 nanti seterusnya boleh dibaca seperti itu. Nah, 5 sampai 6 harokat. Nah, siapa yang benar tadi jawabannya? Yuk kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang salah ataupun nanti keliru juga gak apa-apa, tetap kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, hati-hati ya. Nah, yang satu lagi apa? Setelah mad wajib mutasil itu ada mad jaiz munfasil. Nah, ingat ya. Ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil. Pengertiannya sama kok. Pengertiannya dia sama. Apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah, nah, yang dibedakan hanya di sini dia. Nah, kalau mad wajib mutasil dalam satu kalimat, kalau mad jaiz munfasil apa? Berbeda kalimat, di lain kalimat. Nah, seperti itu. Ataupun kalau secara visual ataupun terlihatnya di ayat Al-Quran itu, kalau yang mad wajib mutasil ini nanti hamzahnya dia kita sebutnya apa? Hamzah duduk seperti ini ya kalau mad wajib mutasil. Nah, tetapi kalau mad jaiz munfasil, biasanya hamzahnya seperti apa? Ada alifnya atau bisa kita sebut hamzah berdiri. Nah, seperti ini kalau mad jaiz munfasil. Nah, di situ perbedaannya kalau kita ingin membedakan di mana antara mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Nah, taib ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Banyak yang ikut menjawab ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, lagi yuk. Oh ya, kehapus juga, tidak apa-apa. Soal nomor 4. Soal keempat. Apa itu arti dari idhar halki? Nah, idhar halki boleh diartikan idhar itu apa, halki itu apa? Nah, ya boleh dijawab apa arti dari idhar halki. Idharnya apa artinya, halkinya apa? Boleh dibantu jawab yuk bareng-bareng yuk. Nah, soal keempat, satu lagi soal terakhir, soal kelima. Idhar apa tadi kita sudah belajar juga ya, kita sudah sambil murojaah tadi. Idhar artinya apa, halki artinya ini. Nah, seperti itu. Ayo, Masya Allah, bantu jawab yuk kita semuanya. Nah, yang baru hadir, yang baru join tiba-tiba disuruh jawab, gak apa-apa, kita jawab kuis tajwid, insya Allah meningkatkan pemahaman ilmu tajwid kita di sini ya, Masya Allah. Nah, yang mau ikut belajar bareng agar tidak ketinggalan boleh jangan lupa follow, kemudian
boleh ikut grup WhatsApp-nya. Insya Allah di sana kita ada resume materinya juga seperti ini, ataupun rekaman live-nya, ataupun rekaman videonya, ataupun materi-materi yang dipelajari dalam live ini insya Allah dikirimkan ke grup tersebut. Nah itu yang pertama. Kemudian ada lagi, kita di sana juga ada kuis tajwid juga, sama di sana kita ada murojaah pelajaran bareng-bareng. Siapa tahu nanti di grup tersebut ada saudaranya mungkin ya, ada saudara ataupun temannya, misalkan dari berbagai daerah, alhamdulillah sudah hadir di grup tersebut, saling menyemangati kita untuk selalu istiqomah untuk belajar ilmu Al-Quran. Jadi insya Allah kita punya lingkungan meskipun hanya online saja, tapi insya Allah itu tercatat dalam amal kita nanti di akhirat. Nah, menjadi bukti kesungguhan kita bahwasannya kita belajar sungguh-sungguh mengenai ilmu Al-Quran sebagai untuk kita membaca Al-Quran. Nah, Masya Allah ya, alhamdulillah. Boleh cara joinnya, klik bio di profil Ana. Ini di sini diklik saja. Kemudian diklik di link yang ada di bawah itu diklik, dipilih saja program yang join grup WhatsApp. Nah, join grup WhatsApp itu nanti otomatis langsung masuk ke grup tersebut insya Allah. Nah, linknya insya Allah aman, 100% aman, bukan nauzubillah, bukannya penipuan ataupun hal-hal lain tidak diinginkan. Insya Allah itu aman dari anak sendiri. Nah, insya Allah di sana kita saling manfaat satu sama lain, tidak ada mudaratnya insya Allah. Nah, apa itu idhar halqi? Nah, baik, kita jawab ya. Hitungan kelima kita jawab. 1, 2, 3, 4, terakhir 5. Nah, kita artikan saja sini secara bahasa ya. Kita artikan secara bahasa di sini. Itu apa idhar artinya apa? Idhar artinya jelas. Nah, idhar artinya jelas. Halqi apa halqi? Halq yaitu tenggorokan. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh tadi Masya Allah yang jawabnya sampai full nih ya, dijelaskan semua ya Allah, Masya Allah, alhamdulillah, jazakillah khair, jazakumullah khair semuanya ya. Bunda sahabat Quranis semuanya sampai menjelaskan huruf-hurufnya nih ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, benar semua nih sepertinya ya, Masya Allah ya, alhamdulillah. Nah, soal terakhir. Nah, soal terakhir nih sudah siap belum? Sudah siap belum? Soal terakhir nomor 5. Soal nomor 5 adalah biasanya Bunda sahabat Qur'an semuanya sudah pernah ikut kuis tajwid pasti tahu soal terakhir tuh biasanya ngapain. Nah, ngapain? Yap, benar sekali. Soal terakhir yaitu kita bedah tajwid sendiri. Seru ya, menantang ya. Nah, bedah tajwid. Nah, tenang aja, ini Ana sediakan kok ininya ayatnya. Nah ini pelajaran yang kemarin-kemarin ya, yang sudah kita live tuh, Masya Allah, alhamdulillah kita bedah tajwid sambil kita kuis juga. Nah tenang aja nih, silahkan bedah tajwid. Ana cari dulu. Nah ini saja deh. Nah silahkan dilihat ayatnya. Sudah jelas ya, sudah terlihat jelas ya. Nah, sudah terlihat jelas nih ayatnya nih. Ayat ke-8 surah Al-Humazah. Silakan dibedah tajwid sendiri yuk. Bismillah yuk. Kita belajar bareng-bareng ya, tidak usah takut salah, tidak usah malu-malu menjawab. Nah, misalkan di sini ada apa nanti boleh jawabnya misalkan matobi'i, koma, guna, koma, idgham apa misalkan. Nah, seperti itu jawabnya. Yuk boleh dibantu jawab yuk, kita soal terakhir nih, seru ya. Seru nih ya, soal terakhir bedah tajwid sendiri. Nah dilihat ada tajwid apa aja ya di sini ya. Nah kira-kira ada pelajaran tajwid apa lagi ya di sini ya. Boleh dibantu jawab yuk di kolom komentar, ramai-ramai kita murojaah kuis tajwid soal kelima. Nah, cukup menantang ya soal terakhir ya, seru ya, Masya Allah ya. Ikut grup WhatsApp caranya, grup WhatsApp mudah caranya, bisa diklik di profil Ana, kemudian nanti kalau tanda putih itu kan diklik lagi saja, nanti ada di profil Ana diklik, itu ada tulisan yang join grup atau klik link di bawah, itu nanti tinggal diklik saja ya Bunda sahabat Quranis semuanya, tinggal diklik, nanti muncul ke link, ada pilihan beberapa
program, itu tinggal diklik saja. Misalkan mau yang join grup apa, itu tinggal diklik, insya Allah nanti langsung masuk ke grupnya. Insya Allah 100% aman, karena itu ana buat sendiri. Tidak yang penipuan ataupun naudzubillah, yang tidak, itu insya Allah aman insya Allah. Nah, yuk dibantu jawab ya, bismillah. Yuk, kira-kira ada pelajaran apa saja ya di sini ya. Nah, sampai gelap tadi, masya Allah kaget. Nah, masya Allah sudah ada yang menjawab tuh. Yuk, ayo bunda, sahabat Quranis semuanya, jangan sampai ketinggalan. Nah, soal terakhir memang biasanya lebih menantang ya, lebih susah ya. Menjelaskan tiba-tiba disuruh bedah tajwid sendiri nih. Apa yang mungkin ada ikut menjawab meskipun tidak tahu huruf-hurufnya, nggak apa-apa, yang tahu saja hurufnya boleh dijawab, tidak usah malu-malu menjawab, tidak usah takut salah. Insya Allah kita di sini belajar bareng-bareng ya, kita belajar bersama-sama, karena juga di sini belajar bareng juga kok sama. Nah, masya Allah ya, alhamdulillah sudah menjawab. Boleh yang belum follow, boleh dibantu follow agar tidak ketinggalan konten menarik lain dari ana sendiri, dan juga jadwal live-nya nanti kita belajar bareng-bareng biar tidak ketinggalan ya. Bismillah ya. Nah, masya Allah, masih kita tungguin nih, masih kita tunggu ayah bunda sahabat Quranis semuanya sudah menjawab. Boleh dibantu tab-nya saja, tab layarnya. Masya Allah, kita ramaikan lagi. Nah, kira-kira ada hukum tajwid apa saja ya di huruf ini ya? Nah, bismillah. Nah, masih bersabar ya bunda sahabat semua. Kita tungguin yang lain yang masih belum menjawab. Sabar dulu karena di sini kita bareng-bareng. Boleh kita tungguin sebentar sampai sampai subuh kita tungguin. Jangan sampai subuh. Kelamaan ya. Keburu meledak nanti HP-nya ini ya kalau kita maksa live terus nih. jangan sampai. Nah, bismillah. Nah, boleh. Kira-kira ada apa saja ya? Oh, ada pelajaran ini. Oh, ada pelajaran ini. Oh, di sini ada ini bertemu dengan itu. Nah, apa tuh ini dengan itu? Pelajaran apa berarti? Dengan dijawab. Kemudian kita harus paham juga kaidah membacanya, kaidah tajwidnya kita pahamin juga. Bismillah. Nah, kita hitung sampai 10 ya bareng-bareng ya. Kita bedah juga, kita bantu bedah juga. 1 2 3. Yang masih mengetik nggak apa-apa, masih ditunggu kok jawabannya. Nanti kita cocokkan bareng-bareng ya. 4 5 6 7 8 9 terakhir 10. Yuk bareng-bareng kita cocokkan yuk. Bismillah. Bismillah. Yang pertama di sini ada pelajaran apa ya? Nah, di sini ada pelajaran apa nih? Innaha. Nah, yaitu ada pelajaran apa di sini? Nun bertasydid. Nah, nun atau mim bertasydid maka dia menjadi gunnah musyaddada atau akmal ataupun wajibul gunnah sama saya. Nah, setiap ada nun atau mim bertasydid. Innaha. Nah, fathah bertemu dengan alif, fathah bertemu dengan alif, maka dia apa? Mat tabi'i atau mat asli. Alaihim, alai. Nah, apabila ada ya sukun sebelumnya didahului harokat fathah di tengah kalimat,
maka dia menjadi apa? Harf lin atau layin. Nah, sudah 3 nih, sudah 3. Ayo kita cocokkan. Alaihim mu. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dia masuk ke pelajaran apa? Oh, mim sukun. Pelajaran mim sukun. Mim bertemu mim maka menjadi idgham mimi atau idgham mithli. Nah, muqsadah. Nah, alaihim muqsadah. Nah, hati-hati dibacanya, yaitu dia ditahan 2 harakat atau 2 ketukan. Muqsadah. Nah, seperti itu, masya Allah. Di sini ada tamarbutoh, yang mana tamarbutoh tak yang bulat seperti ini. Kalau di tanda waqaf dia dibaca jadi ha besar. Nah, berarti tadi ada 4 guna musyaddadah, 1, 2, 3, 4. Masya Allah, alhamdulillah. Siapa tadi jawabannya benar, ataupun ada yang salah satu atau kurang 1 ataupun kurang 2, nah, apa-apa. Yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Salah dari soal 1 sampai 5 tadi siapa yang benar semuanya, ataupun tadi salah 1? Masya Allah, alhamdulillah benar semua. Alhamdulillah salah 1 ataupun salah 2. Masya Allah, alhamdulillah ya. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Nah, jadi tadi kita mengikuti kuis tajwid ini dengan tujuan yang pertama, yaitu kita murojaah lagi. Kita murojaah sambil murojaah, tapi diselingi atau dibungkus atau kita pakai untuk kuis tajwid, tapi isinya tetap murojaah pelajaran ilmu tajwid. Jadi insya Allah bermanfaat dan juga meningkatkan pemahaman kita mengenai ilmu tajwid, supaya nanti bacaan Al-Qur'annya kita lancar dan sesuai dengan kaidah tajwid. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, masya Allah, alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mari kita sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sama-sama mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsiran semuanya ya, ayah bunda, sahabat Qur'ani semuanya. Masya Allah, yang sudah ikut dari awal tadi, yang sudah ikut belajar bareng, kita murojaah bareng, ngaji bareng, tuh banyak banget ya. Belajar bareng dapat, murojaah pelajaran juga dapat, ngaji bareng juga dapat. Apalagi tadi ditambah menebar kebaikan, share live-nya juga dapat, like-nya juga dapat. Kalau nge-like kan jadi nanti TikToknya live-nya jadinya menyebar ke seluruh video teman-teman semua yang lagi main TikTok. Nah, masya Allah, jadi banyak tuh yang kita dapat ya pahalanya, insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Nah, masya Allah, alhamdulillah, sama-sama ayah bunda, sahabat Qur'ani semuanya. Nanti insya Allah siang hari ini lagi kita akan live lagi ya, insya Allah jam 1-an. Nah, nanti boleh yang belum join grup, boleh nanti join grup saja agar lebih diingatkannya. Jadwalnya nanti ada di grup WhatsApp tersebut. Cara joinnya, klik di link profil Ana, klik profil nih di bio, nanti ada tulisan join grup ataupun klik link di bawah, itu diklik, nanti tinggal dipilih saya yang join grup WhatsApp. Nah, insya Allah nanti langsung masuk ke grupnya, insya Allah. Iya, sudah selesai benar-benar ini, masya Allah. Tadi Ana mulai jam 10. Nah, makanya agar tidak telat lagi, boleh join di grup saja, biar nanti kalau misalkan ada pemberitahuan atau informasi lebih lanjut di grup, insya Allah lebih intens. Nah, masya Allah. Nah, alhamdulillah, masya Allah, jazakallah khair semuanya ya, masya Allah, amin, salam sehat semuanya, amin wa iyyakum. Ana tutup. Dari taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, masya Allah, Bunda Dewi, alhamdulillah. Nah,
cara joinnya klik link di profil Ana ya, nanti keluar ada beberapa pilihan, pilih yang grup WhatsApp. Nah nanti insya Allah langsung 100% masuk ke grupnya. Nah insya Allah nanti kita lanjut lagi ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut istirahat siang terlebih dahulu ya.